Pernah nggak sih Anda kepikiran ide brilian gitu, yang rasanya, wah ini bisa ngubah sesuatu. Tapi terus mikir, apa ya bedanya ide ini sama, ya sekedar mimpi di siang bolong. Apa sih sebenarnya yang misahin seorang pemimpi dari, katakanlah, penemu ilmiah sejati? Nah, itu dia. Pertanyaan bagus banget. Jawabannya sebenarnya cukup mendasar dalam sains. Ini bukan cuma soal punya idenya. Bukan cuma itu ya? Bukan. Yang lebih krusial lagi, soal berani nggak kita nguji ide itu. Secara ketat, sistematis. Pengujiannya itu ya? Betul. Itu yang mengubah angan-angan jadi, ya, sesuatu yang bisa diandalkan. Jadi pengetahuan. Tanpa itu, ide secemerlang apapun, ya, tetap spekulasi aja. Oke. Nah, dalam pembahasan kita kali ini nih, kita mau coba telusuri langkah penting itu. Seringkali penuh tantangan juga ya, dalam sains, proses pengujian ide. Kita akan fokus ke bab 20 dari materi sumber Anda, judulnya Testing Your Ideas. Jadi misi kita bareng-bareng nih, membongkar gimana sih ilmuwan memvalidasi gagasan mereka. Kerangka berpikirnya apa, dan ini penting juga, kenapa bukti yang kelihatannya udah kuat banget pun kadang perlu kita sikapi kritis. Siap ya? Mari kita bedah. Siap. Jadi gini, setelah kita mungkin sebelumnya bahas soal gimana caranya munculin banyak ide, langkah berikutnya yang logis dan nggak bisa dihindari dalam sains, ya validasi. Ini jantungnya sains lah bisa dibilang. Validasi ya? Contoh klasik banget nih soal dorongan kuat untuk validasi ini. Itu kisah Joseph Goldberger, awal abad 20. Yang soal pellagra itu ya? Penyakit yang seram itu. Nah, itu dia. Dia kan punya hipotesis yang kontroversial banget waktu itu. Dia bilang pellagra yang banyak makan korban di Amerika Selatan waktu itu, penyebabnya bukan kuman. Bukan kuman? Padahal zaman itu kan lagi zamannya teori kuman ya. Justru itu, dia bilang penyebabnya kekurangan gizi. Gila kan? Beda banget sama pandangan umum dokter saat itu. Terus, apa yang bikin Goldberger beda? Cuma punya ide nekat aja gitu? Nah, bedanya itu di kegigihan sama keberaniannya buat membuktikan. Dia nggak cuma ngomong, dia hadapi skeptisisme, bahkan mungkin ya dicemooh lah sama kolega-koleganya. Pasti nggak mudah ya? Nggak mudah, tapi dia nggak gentar. Dia lakukan serangkaian eksperimen, termasuk yang nekat banget, berisiko tinggi buat dirinya sendiri sama timnya. Eksperimen gimana tuh? Dia sampai nyuntikin darah pasien pellagra ke dirinya, bahkan nelan pil isi kropeng dari ruam penderita. Demi apa? Demi buktiin kalau penyakit itu nggak nular. Wow, itu baru namanya drive to action ya, seperti di sumber Anda. Dorongan buat bertindak, buat nguji, sampai tuntas. Persis, itu manifestasi nyatanya. Dan tindakan pembuktian inilah ya, yang jadi jembatan dari ide mentah ke sains yang teruji. Ini ngingetin ke langkah M, melt atau validate di kerangka kerja sumber kita. Menggabungkan ide sama pembuktian ketat. Benar. Tapi proses pengujian ini sendiri, gimana sih sejarahnya? Sains kan perlu metode sistematis ya, buat validasi ide kayak Goldberger tadi. Nggak ujuk-ujuk ada kan caranya? Oh, tentu nggak. Ini proses panjang, berkembang berabad-abad. Salah satu tokoh penting yang coba memformalkan ini ya Francis Bacon, abad ke-17. Francis Bacon. Dia menekankan pentingnya induksi. Induksi. Maksudnya gimana tuh induksi? Gampangnya gini, induksi itu kita narik kesimpulan umum atau hipotesis lah dari banyak pengamatan spesifik. Kita lihat pola-pola, terus kita coba bikin penjelasan umumnya. Oh, oke. Kayak contohnya Edward Jenner mungkin ya, yang soal cacar sapi itu. Nah, pas banget. Jenner kan ngematin nih, para pemerah susu kok kayaknya kebal sama cacar manusia mematikan itu ya. Padahal mereka kena cacar sapi, yang ringan. Iya, ya. Nah, dari pengamatan berulang itu, dia bikin hipotesis. Paparan cacar sapi ngasih perlindungan dari cacar manusia. Itu induksi. Pengamatan spesifik jadi teori umum vaksinasi. Oke, jadi induksi itu penting sebagai dasar. Fondasi penting. Tapi ada lagi nih perspektif lain yang juga pengaruhnya besar banget. Dari filsuf sains abad 20 Karl Popper. Karl Popper. Popper bawa konsep yang agak beda, falsifikasi. Falsifikasi. Kok kayak kebalikannya pembuktian ya? Bisa dibilang gitu.
Popper, argumennya gini, kemajuan sains itu bukan terjadi karena kita mati-matian buktiin teori itu benar. Karena secara logika itu seringkali mustahil, nggak bisa absolut. Terus gimana dong? Kemajuan justru terjadi waktu kita secara aktif, sistematis, coba buktiin teori itu salah. Mencoba menyalahkan teori. Iya, teori ilmiah yang bagus itu menurut Popper justru teori yang rentan disalahkan, yang bisa diuji kesalahannya. Jadi teori itu kuat bukan karena banyak bukti dukungnya, tapi karena dia udah tahan banting dari berbagai upaya serius buat menyanggahnya. Ini agak lawan arus intuisi ya. Betul, agak kontraintuitif memang. Tapi ini menjelaskan kenapa skeptisisme itu penting banget dalam sains. Ilmuwan yang baik itu nggak cuma cari konfirmasi, tapi aktif cari data atau eksperimen yang bisa ngeruntuhin teori yang ada. Semakin banyak upaya penyanggahan gagal, semakin kita percaya sama teorinya ya. Tapi tetap sadar, mungkin nggak akan pernah 100% pasti. Tepat sekali. Jadi kita tetap rendah hati. Wah, ini menarik banget. Jadi kalau Anda nih dengar klaim ilmiah, pertanyaannya mungkin bukan cuma apa bukti dukungannya, tapi lebih ke udah ada yang coba nyanggah belum? Serius nggak nyanggahnya? Hasilnya gimana? Nah, itu dia. Itu pergeseran cara berpikir yang penting banget. Oke. Konsep falsifikasi ini secara filosofis penting. Tapi gimana ilmuwan nerapinnya sehari-hari? Apalagi di bidang rumit kayak kesehatan gitu. Kan nggak bisa sembarangan bikin eksperimen buat buktiin salah kalau bahaya buat manusia. Nah, ini pertanyaan kritis. Misalnya, nggak mungkin kan kita sengaja kasih racun ke orang cuma buat tes hipotesis bahayanya. Etisnya gimana? Betul banget. Disinilah kerangka kerja praktis jadi penting, apalagi kalau kita cuma punya data observasional. Data observasional, maksudnya? Data yang kita kumpulin dari ngamatin aja apa yang terjadi secara alami, bukan dari eksperimen yang kita kontrol. Nah, salah satu kerangka kerja yang paling top itu kriteria Bradford Hill. Bradford Hill, oke. Dibuat sama Sir Austin Bradford Hill, ahli statistik medis Inggris tahun 65-an. Ini bukan kayak checklist kaku ya atau tidak. Lebih kayak panduan buat bantu kita nimbang seberapa kuat bukti hubungan sebab akibat, terutama dari studi observasional tadi. Nimbang bukti ya, bukan checklist. Apa aja tuh kacamata utamanya kriteria Hill ini? Ada beberapa aspek kunci. Pertama, lihat kekuatan polanya. Seberapa kuat hubungan statistik antara dugaan penyebab sama akibatnya. Terus, konsistensi. Apa studi lain nemuin hal yang sama? Di populasi beda, pakai metode beda. Oke, kekuatan sama konsistensi. Terus, ada gradien biologis nggak? Maksudnya, kalau paparannya lebih besar atau lebih lama, efeknya juga lebih besar. Ini semua soal lihat seberapa jelas dan kuat polanya. Kekuatan, konsistensi, hubungan dosis. Terus? Kedua, kita tanya, masuk akal nggak ceritanya secara biologis? Ini soal plausibilitas biologis sama koherensi. Mekanismenya nyambung nggak sama pemahaman biologi kita sekarang? Cocok nggak sama yang udah kita tahu? Logis secara biologi ya? Ketiga, dan ini penting banget, temporalitas. Penyebabnya beneran ada sebelum akibatnya nggak. Urutan waktu ini mutlak kalau mau ngomongin sebab akibat. Jelas, penyebab ya harus duluan. Terakhir, dan ini sering dianggap paling kuat kalau ada dan etis. Bukti eksperimental. Ada nggak hasil dari uji klinis acak, terkontrol, atau RCT? RCT ya, yang partisipannya diacak itu. Apalagi kalau bukti eksperimen yang sempurna itu nggak ada. Persis, bantu kita nyusun argumen yang lebih kuat soal kemungkinan sebab akibat, meskipun datanya terbatas atau nggak pasti. Mau coba kita terapkan ke contoh? Boleh banget. Sumber kita kan bahas pertanyaan serius nih. Apa benar endometriosis itu bisa menyebabkan kanker ovarium? Ini isu penting loh, kanker ovarium kan bahaya, endometriosis juga penyakit yang nyakitin dan banyak dialami perempuan. Gimana kriteria Hill bantu kita bedah buktinya? Nah, ini contoh bagus banget buat lihat gimana kriteria ini bekerja di situasi nyata yang kompleks. Coba kita urai pakai lensa Hill ya. Pertama, dari sisi plausibilitas biologis dan koherensi. Ada bukti patologis. Maksudnya, ahli patologi itu kadang nemuin sel kanker ovarium tumbuh di dalam atau berasal dari jaringan endometriosis. Secara fisik kelihatan gitu ya? Iya, di beberapa studi sekitar 5-10% kasus. Terus, ada kaitan sama jenis kanker tertentu. Kanker ovarium jenis clear cell sama endometrioid,
Itu lebih sering muncul pada wanita yang punya riwayat endometriosis. Spesifik jenisnya? Bahkan ada kasus nih, endometriosis atipikal selnya belum ganas tapi udah aneh. Beberapa tahun kemudian berkembang jadi kanker di lokasi yang sama. Ditambah lagi, model di hewan coba juga nunjukin kemungkinan ini. Jadi, secara biologis kayaknya nyambung. Oke, biologisnya memungkinkan. Terus gimana bukti dari populasi besar? Studi epidemiologi dukung nggak? Sesuai kriteria kekuatan dan konsistensi tadi. Jawabannya iya. Banyak studi epidemiologi besar nunjukin hal yang sama secara konsisten. Contohnya, studi kohort besar di Swedia yang dirujuk sumber kita, nemuin wanita dengan endometriosis, risikonya 2-4 kali lipat lebih tinggi kena kanker ovarium dibanding yang enggak. 2-4 kali lipat ya? Lumayan. Dan temuan ini konsisten di banyak negara, pakai desain studi beda-beda. Ini nunjukin kekuatan asosiasi yang lumayan dan konsistensi yang bagus. Kalau temporalitas sama gradien biologis gimana? Urutan waktunya benar. Ada hubungan dosis. Bukti juga, studi yang di Swedia tadi nemuin wanita yang endometriosisnya udah lama, risikonya cenderung lebih tinggi lagi. Bisa dekat 4 kali lipat. Kayak ada hubungan durasi gitu. Wah, kayaknya banyak kriteria Hill terpenuhi ya. Biologisnya masuk akal, konsisten, urutan waktunya benar, ada indikasi gradien. Terus, gimana soal standar emas? Bukti eksperimental dari RCT? Nah, ini dia keterbatasannya. Kita nggak bisa dan jelas nggak etis bikin RCT buat ini. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin kita sengaja biarin endometriosis nggak diobati di satu kelompok cuma buat lihat mereka lebih mungkin kena kanker atau nggak dibanding yang diobati. Jadi, bukti eksperimental level RCT pada manusia buat hubungan sebab akibat ini ya memang nggak ada. Oke. Dengan semua pertimbangan ini, kesimpulannya gimana dong? Udah terbukti nih endometriosis sebabkan kanker ovarium? Mungkin kesimpulan paling pas itu, ya, tapi... Iya, tapi. Maksudnya? Gini, bukti observasional dari patologi dan epidemiologi itu kuat banget, konsisten, sugestif lah, memenuhi banyak kriteria Hill, biologisnya juga masuk akal, tapi kita harus akui bukti eksperimental level tertinggi di manusianya nggak ada. Oke. Dan penting juga nih soal nuansa risikonya. Meskipun risiko relatifnya naik lumayan, 2-4 kali lipat, risiko absolut seorang wanita dengan endometriosis kena kanker ovarium seumur hidupnya itu masih tergolong kecil. Oh, jadi persentasenya tepat kecil ya? Iya, sumber kita kasih perkiraan kasar sekitar 1:18, bandingin sama populasi umum wanita sekitar 1:75. Jadi peningkatannya nyata, penting buat diketahui, tapi bukan berarti semua yang punya endometriosis pasti kena kanker. Jauh dari itu. Ini contoh bagus banget ya, gimana kesimpulan ilmiah itu seringnya di area abu-abu, bukan hitam putih. Betul, selalu ada nuansa. Ilustrasi bagus gimana kriteria Hill bantu kita nimbang bukti, tapi tetap ada ruang interpretasi, nuansa, dan ya butuh riset lagi pastinya. Nah, sekarang kita coba lihat sisi lain koinnya nih. Ketika bukti yang kelihatannya kuat, bahkan mungkin memenuhi banyak kriteria Hill dari studi observasional, ternyata bisa salah, menyesatkan malah. Sumber kita angkat kasus terapi penggantian hormon atau HT. Ah, iya. Disebutnya kisah peringatan atau cautionary tale. Plus progestin atau estrogen aja itu nggak cuma buat ngatasin gejala menopause kayak hot flashes. Iya. Tapi juga dipercaya luas banget bisa melindungi wanita dari penyakit jantung. Wah, saya ingat banget tuh masa itu. Sumber kita bilang ada puluhan studi observasional besar yang konsisten nunjukin wanita yang pakai HT risikonya lebih rendah kena penyakit jantung. Nah, itu dia. Kalau pakai kriteria Hill tadi kayaknya banyak yang masuk ya. Ada konsistensi di banyak studi, temporalitasnya jelas, pakai HT dulu baru efeknya. Terus ada plausibilitas biologis yang diajukan katanya HT bisa perbaiki profil lemak, turunin tekanan darah. Saking percayanya banyak dokter wanita sendiri pakai loh. Persis. Kalau lihat bukti observasional waktu itu ya, kesimpulannya kayaknya udah mantap banget. Tapi pandangan ini jungkir balik total waktu hasil RCT skala besar, Studi Women's Health Initiative atau WHI, keluar hasilnya. Awal 2000-an itu. WHI ya? Terus gimana hasilnya? Kok bisa jungkir balik? Hasilnya benar-benar mengejutkan. Bertentangan banget sama ekspektasi dari studi-studi observasional sebelumnya. WHI nemuin, wanita pasca menopause yang diacak dapat HT kombinasi, estrogen plus progestin, Iya. justru malah mengalami peningkatan resiko kejadian kardiovaskular serius dibanding yang dapat placebo. Loh, naik bukannya turun? Naik.
resiko serangan jantung koroner naik sekitar 29%, stroke naik 41%, terus resiko penggumpalan darah di paru atau kaki itu naik 2 kali lipat. Ya ampun, gawat banget. Gawat! Saking jelas risikonya, bagian studi HT kombinasi ini harus dihentikan lebih awal dari jadwal, demi keselamatan peserta. Wow, pembalikan total dari keyakinan puluhan tahun. Kok bisa studi observasional sebelumnya salah semua gitu? Apa yang kelewat? Ada beberapa penjelasan sih, tapi yang paling utama itu namanya confounding, faktor perancu. Confounding? Gimana tuh? Ternyata gini, di dunia nyata, di luar RCT, wanita yang milih pakai HT di studi observasional itu cenderung beda dari yang nggak pakai. Beda gimana? Mereka itu cenderung lebih sehat secara umum, status ekonominya lebih tinggi, lebih sadar kesehatan, lebih nurut sama anjuran dokter, akses ke layanan kesehatan lebih bagus. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang disebut healthy user bias, kemungkinan besar itu yang bikin mereka kelihatan punya risiko penyakit jantung lebih rendah, bukan karena efek HT-nya. Jadi karena mereka emang udah lebih sehat dari awal, kebetulan aja mereka juga pakai HT. Studi observasional salah kira HT-nya yang bikin sehat. Kira-kira begitu. Susah banget buat studi observasional ngontrol semua faktor perancu yang rumit kayak gini. RCT karena diacak, bisa mutus hubungan antara gaya hidup awal sama intervensi, jadi bisa lihat efek HT-nya aja. Oke. Jadi confounding itu ya. Ada lagi? Selain itu, ada juga aspek biologi yang mungkin kurang dihargai sebelumnya, yaitu efek HT oral yang bisa ningkatin resiko pembekuan darah. Ini kan nyambung langsung sama resiko stroke dan serangan jantung yang naik di WHI. Sumber kita juga nyinggung sedikit soal kemungkinan adanya bias keyakinan, harapan kalau HT itu kayak obat awet muda gitu, yang mungkin ikut ngaruh ke persepsi manfaatnya. Dan dampaknya nggak cuma soal jantung dan stroke aja kan. Setelah WHI, penggunaan HT kan turun drastis tuh. Katanya ada efek lain yang baru kelihatan. Nah, ini konsekuensi nggak terduga yang menarik. Setelah WHI, penggunaan HT kan anjlok di mana-mana. Beberapa tahun kemudian, peneliti mulai lihat ada penurunan signifikan angka kejadian kanker payudara di banyak negara maju. Kanker payudara malah turun? Iya, analisis lebih lanjut nunjukin penurunan kanker payudara ini kayaknya berhubungan kuat sama penurunan penggunaan HT. Jadi ini jadi bukti kuat kalau HT selain resiko jantung tadi ternyata juga ningkatin resiko kanker payudara selama ini. Risiko yang mungkin tadinya kelelep atau kurang ditekankan karena fokus ke manfaat jantung yang ternyata keliru. Wah, ini benar-benar kisah peringatan yang kuat ya. Kompleks banget interpretasi ilmiah ini. Jadi setelah dengar 2 studi kasus ini, endometriosis dengan bukti observasional kuat tapi terbatas, dan HT dengan bukti observasional yang bisa salah, apa nih artinya buat Anda pendengar kita dalam memandang dan percaya temuan ilmiah? Pelajaran utamanya sih soal pentingnya ketelitian, terus kerendahan hati, sama pemahaman soal kekuatan dan keterbatasan berbagai jenis bukti dalam sains. Proses nguji ide itu jantungnya kemajuan ilmiah, kayak di bab 20 sumber kita. Kerangka kayak kriteria Bradford Hill itu bantu banget buat evaluasi bukti sistematis, terutama dari studi observasional. Tapi ya itu, kita harus selalu waspada sama potensi confounding. Ingat, korelasi itu belum tentu sebab akibat. Dan di sisi lain, bukti eksperimental kayak RCT, meskipun sering dibilang standar emas, nggak selalu ada atau bisa dilakukan. Kayak kasus endometriosis tadi ya, karena etika atau praktisnya susah. Betul. Dan bahkan kalau kita punya hasil RCT pun, kayak kasus HT, interpretasi kita bisa berkembang terus seiring waktu. Ada data baru, analisis baru. Kita perlu balik lagi ke idenya Popper tadi. Kepastian absolut di sains itu susah banget dicapai, seringnya sementara aja. Jadi temuan ilmiah itu kayak bangunan ya, terus direvisi, disempurnakan pakai bukti terbaik yang ada saat itu. Benar sekali. Jadi buat Anda semua yang lagi dengerin, ini penting banget buat ngasah kemampuan berpikir kritis kalau ketemu klaim ilmiah. Dari manapun sumbernya, selalu tanya, buktinya jenis apa? Observasional atau eksperimental? Kalau observasional, ada kemungkinan faktor perancu nggak? Konsisten nggak sama studi lain? Penjelasan biologisnya masuk akal? Pertanyaan-pertanyaan bagus itu. Memahami gimana ide diuji, termasuk jebakan dan batasannya, itu kunci jadi konsumen info ilmiah yang bijak. Nggak gampang kebawa arus berita heboh aja. Proses ilmiah tuh gitu, teliti, berulang, kadang belok, kadang salah arah dulu, baru nemu jalur yang lebih dekat ke kebenaran. Menerima ketidakpastian ini dan nuntut standar bukti yang tinggi, itu bagian dari perjalanan ilmiah itu sendiri. Wah,
lumayan jauh ya perjalanan diskusi kita hari ini. Dari lihat percikan ide dan semangat pembuktian Goldberger, pahami kerangka berpikir kayak induksi, falsifikasi, kriteria Hill, sampai analisis kritis kasus endometriosis dan kisah penting dari terapi hormon. Mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Silakan. Mengingat bahwa kebenaran ilmiah yang kayaknya udah mapan banget pun, kayak anggapan manfaat jantung HT yang didukung puluhan studi observasional, itu kadang bisa runtuh sama bukti eksperimental baru yang lebih kuat. Gimana sebaiknya kita sebagai individu menyeimbangkan antara percaya sama konsensus ilmiah sekarang, tapi tetap terbuka kalau nanti ada perubahan besar? Pertanyaan bagus. Keseimbangannya gimana ya? Tingkat atau kualitas bukti kayak apa sih yang seharusnya Anda minta sebelum Anda terima klaim ilmiah? Apalagi yang bisa ngaruh ke kesehatan Anda, pilihan hidup Anda, keputusan penting Anda lainnya. Pertanyaan penting buat refleksi pribadi kita masing-masing ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam penelusuran mendalam soal proses krusial pengujian ide dalam sains ini, berdasarkan materi dari bab 20 sumber Anda.